Shalom, selamat pagi jemaat prajurit, umat Tuhan yang terus sedang belajar untuk kita berubah mentalitas kita dari seorang yang biasa-biasa untuk kita memahami bahwa kita adalah pasukan ilahi, tentaranya Tuhan. Karena itu pagi hari ini doa saya kita tetap mendapat pewahyuan, inspirasi, hati yang lembut, rendah untuk bisa terus dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita diberikan hati seorang murid, telinga seorang murid untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengingatkan kembali atau mengulang sedikit bagaimana kita bisa melahirkan seorang jemaat atau jemaat itu dengan mentalitas seorang tentara atau seorang prajurit. Apa yang kita harus atasi? Masalah mental jemaat yang manja dan kekanak-kanakan. Dan untuk menciptakan itu menjadi pekerja Kristus, pekerja tuayan, kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan yang empunya tuayan. Karena ketika situasinya jelas, persoalannya adalah di pekerja tuayannya tidak ada. Kalau tuayannya sudah sangat menguning, sudah sangat siap untuk dituai seperti zaman Tuhan Yesus, apalagi zaman sekarang. Tapi persoalannya adalah masalah tuayannya. Karena di dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan 38 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengutus pekerja-pekerja tuayan itu. Saya berdoa supaya kita bisa menangkap bahwa Tuhan akan mengirimkan setelah kapan? Setelah kita berdoa, sehingga akan muncul pekerja-pekerja tuayan. Jadi nggak ada jalan lain selain kita berdoa, meminta supaya Tuhan membangkitkan di tengah-tengah kita, pribadi-pribadi kita. Saudara jangan katakan, Tuhan ini aku utuslah mereka. Jangan, saudara adalah tentara Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa, mengusir spirit mental kanak-kanak. Tapi kita berdoa, kita perlu menjadi seorang prajurit dan kita perlu mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita perlu berdoa, dan di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi kita perlu berdoa. Yang kedua adalah kita perlu memberi diri kita untuk masuk dalam camp. Saudara jangan hanya puas ibadah minggu, tapi saudara harus mengikuti spiritual journey-nya jemaat. Saya percaya dari jiwa baru kita masuk, kalau di tempat kita ada SPK atau bertumbuh dalam Kristus. Dari situ saudara masuk di gereja rumah, saudara mulai diarahkan ke pelayanan-pelayanan sesuai dengan belajar untuk apa? Memberi diri. Seorang prajurit diciptakan untuk terus berlatih. Berlatih untuk masuk pada medan peperangan yang sesungguhnya. Ada prinsip tentara berkata di tempat pelatihan tentara bahwa lebih bagus mandi keringat di tempat latihan daripada mandi darah di medan pertempuran, karena kita tidak siap. Jadi lebih bagus berkeringat sungguh-sungguh ketika kita dilatih sedemikian rupa untuk dipersiapkan menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Jadi dalam wadah pemuritan, wadah gereja rumah, Bapak Ibu kita sedang dipenuhi, dibangun gaya kita, mentalitas kita untuk tidak kanak-kanak, untuk siap menghadapi situasi akhir zaman. Prajurit motonya tunduk dan taat, patuh, tidak membantah, apalagi berbantah-bantah. Seringkali kita jadi orang Kristen yang suka sekali berbantah-bantah, suka berdebat. Moto seorang murid, tunduk dan taat, siap, tidak ada kata yang lain. Ketika Tuhan menyiapkan pasukannya di bawah kepemimpinan Gideon, dia menentukan standarnya. Dari 32.000 dia berkata, yang takut, yang gentar, pulang. Jadi memang tidak bisa yang takut, yang gentar, suruh pulang. Dan pulang kira-kira berapa? 22.000. Sisa 10.000. Mereka disuruh pulang. Mereka tidak dapat menjadi prajurit Gideon. Dan lalu kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka
turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, yang takut dan gentar. Sisa 22.000 masih terlalu banyak. Ya. Lalu siapa yang minum nanti ketika disuruh minum, dia pakai tangan, itu diambil. Tapi yang langsung minum seperti kayak binatang, dia disingkirkan. Ya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah itu. Gideon mampu merebut kemenangan demi kemenangan. Jobnya sederhana. Pengikut Gideon bukan hanya sebatas gerombolan orang banyak, tapi mereka adalah orang pilihan, jemaat prajurit. Mereka adalah pasukan Allah. Nanti saudara boleh pelajari dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 25. Dan Bapak Ibu, ketika mereka dengan 300 orang yang sebenarnya tidak jumlahnya terlalu banyak, tapi mereka berhasil mengalahkan orang-orang Midian. Dan yang menarik, kalau saudara perhatikan di dalam pasal 7 itu, ketika mereka berperang, ya Gideon suruh mereka bawa buyung. Buyung itu dipecahkan sambil bawa obor. Saudara bisa bayangin menghadapi tentara yang cukup besar dengan persenjataan yang lengkap. Sementara kita coba melawan, pasukannya sudah sedikit. Dan kita cuma dibekali, disuruh bawa obor sebagai penerang malam itu. Dan bawa buyung. Buyung maksudnya tempat air. Tempat kalau kita mandi itu ada namanya buyung ya. Itu istilah Alkitab. Cedok kalau kita di sini. Saya bisa bayangin kalau perang, dalam peperangan yang resmi, kita ngelawannya pakai cedok air dan sedikit penerangan obor. Tapi 300 orang ini adalah orang yang terlatih. Orang yang terlatih adalah orang yang tunduk dan taat. Nggak banyak pertanyaan. Tentu kalau mereka nggak siap, mereka akan berkata, Pak Gideon, komandan, gimana ini kita mau perang? Bukan dikasih senjata canggih, bom mungkin, sekali tembak bisa 1000 orang mati. Ini bawa gayung, bawa obor, ini apa-apaan ini? Kalau saudara mentalnya mental anak-anak, selalu banyak protes, banyak komplain. Justru saudara membawa pengaruh orang untuk khawatir dan takut seperti 10 pengintai itu. Akhirnya semua orang memberontak. Tapi 300 orang pilihan ini mereka nggak banyak cerita. Mereka langsung taat. Mereka ambil gayung, isi air. Kalau saudara baca di pasal itu, ketika Tuhan berkata kepada Gideon supaya itu gayung-gayungnya dipecahkan, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika itu dipecahkan? Orang Midian kocar-kacir. Mereka mendengar satu suara tentara pasukan yang besar. Nah, mereka lalu mulai diskusi, wah orang Israel sudah mengundang tentara-tentara lain untuk menyerbu kita. Dan saudara tahu malam itu, tanpa ada peperangan yang cukup berarti, hanya dengan pecahkan gayung atau cedok itu. Tapi persoalannya itu sebuah tindakan iman yang luar biasa, yang tidak mudah orang bisa percaya. Saudara sendiri mungkin ketika kalau diperintahkan kayak gitu tidak yakin dan tidak percaya. Karena itu di akhir zaman ini gereja perlu memiliki mentalitas jemaat prajurit. Orang-orang yang belajar taat bisa sepakat dengan Tuhan lewat pemimpin-pemimpinnya. Coba kalau saudara berada di pihak 300 orang itu. Tapi 300 orang ini adalah orang pilihan, mentalitas prajurit. Dari 32.000 mundur, 22.000, tinggal 10.000. Dari 10.000 tinggal 300. Tapi yang 300 ini begitu dahsyat. Saya percaya gereja bukan hanya masalah jumlah. Kita rindu ada banyak orang diselamatkan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Tapi kita membutuhkan jemaat prajurit. Gereja prajurit, mentalitas yang luar biasa. Dan hasilnya kita lihat. Tentara yang besar, tentara Midian dikalahkan. Kenapa? Karena mereka cuma patuh taat kepada Gideon sebagai pemimpin. Ketaatan adalah modal, ketundukan kita. Doa adalah modal untuk kita berubah menjadi gereja prajurit, jemaat pasukannya Allah. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Lawat semua anak-anak-Mu. Biar kami terus berubah, belajar untuk punya mentalitas seorang prajurit. Hanya taat yang kami kenal. Hanya patuh. Tidak ada kata lain. Tidak ada pemberontakan. Hanya patuh. Ketaatan kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau yang memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.